Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fania Yuniasi, biasa disapa dengan Fania. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 3, Program Studi Sastra Indonesia. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah novel yang telah saya baca. Novel saya ini berjudul Air Susu Ibu, karya Nora Xtena. Novel Air Susu Ibu ini merupakan novel terjemahan. Jadi, novel Air Susu Ibu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang juga merupakan seorang ginekolog yang tidak memiliki rasa keibuan terhadap anaknya. Sementara anak perempuannya ini harus tumbuh dengan kasih sayang kakek neneknya. Tetapi anak tersebut harus terpisah dengan kakek neneknya karena mengikut ibunya pengasingan di Latvia karena insiden di Riga. Air Susu Ibu mengisahkan 3 generasi perempuan melalui 2 sudut pandang berbeda, yaitu dari sudut pandang seorang ibu dan sudut pandang dari seorang anak perempuannya. Melalui hubungan ibu anak yang bergejolak dan kondisi sosial pada masa penjajahan tersebut, Nora Xtena merangkai kisah tentang cinta, kerinduan, kehilangan, dan keinginan untuk merdeka dengan gamblang. Pada slide selanjutnya, barisan para tokoh bukan barisan para mantan. Ya, jadi saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang terdapat dalam novel Air Susu Ibu karya Nora Xtena. Tokoh yang pertama yaitu adalah tokoh ibu. Tokoh ibu ini sangat senang sekali menyendiri di kamar, membaca buku sambil meminum kopi dan merokok. Dan tokoh ibu ini tidak memiliki rasa keibuan terhadap anaknya. Dia mengalami gangguan psikis di mana dia tidak ingin lagi hidup dan melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Dan tokoh aku ini sendiri adalah anak perempuan dari si ibu. Anak perempuan si ibu ini, si aku, adalah anak yang cerdas di sekolahnya. Dia bergaul dengan teman-temannya, tapi dia takut terhadap ibunya. Dia takut karena dia sering melihat ibunya mencoba bunuh diri. Dan si aku ini tumbuh dan besar dengan kasih sayang nenek dan kakeknya. Ya, selanjutnya tokoh nenek dan kakek. Nenek dan kakek ini tentunya sayang sekali pada tokoh aku yang merupakan orang tua dari tokoh ibu. Dan selanjutnya adalah tokoh JC. Tokoh JC adalah seorang pasien dari ibu yang memiliki kelainan genetik di mana secara eksternal dia adalah laki-laki, namun secara internal dia adalah perempuan. Tetapi JC ini sangat baik sekali terhadap tokoh ibu. Dia suka membantu, suka menemani. Namun sayangnya JC adalah orang yang dibuang oleh orang tuanya di panti asuhan. Pentingnya kesiapan mental ketika melahirkan di usia muda. Pada tokoh ini, tokoh ibu, dia melahirkan seorang anak, raganya sehat tetapi jiwanya belum siap secara mental. Ya, ibu melahirkan masuki pada babak baru, yaitu memiliki seorang anak di mana dia tidak hanya harus mempersiapkan raganya saja tetapi jiwanya juga. Ya kan? Karena di masa seperti ini banyak sekali pernikahan muda yang entah bagaimana, apakah mereka siap secara mental ataupun karena hanya keinginan saja. Dan banyak sekali juga kasus-kasus perceraian atau mungkin keluarga-keluarga toksik yang berimbaskan kepada anak-anak mereka, yaitu anak broken home, anak homesick, yang seperti itu nanti akan berimbas pada keturunan-keturunan mereka. Ya, pada slide selanjutnya saya memberi judul Perjuangan Ibu di Atas Peperangan. Jadi pada kutipan ini menggambarkan sebuah perjuangan seorang ibu melahirkan sendiri di tengah-tengah peperangan, di mana tanpa dibantu oleh tenaga medis, dokter ataupun perawat. Jadi bisa kita bayangkan ya perjuangan seorang ibu dari mulai dia mengandung yang umumnya 9 bulan 10 hari dan hingga dia melahirkan yang bertaruh nyawa. Jadi kita semua harus berpikir bahwa ibu kita sudah berjuang sebegitu besarnya kepada kita. Sudah seharusnya kita menyayangi mereka dan mencintai mereka. Pada slide selanjutnya saya memberi judul Rutinitas Ibu Sebelum Anak Berangkat Sekolah. Ya, pada kutipan ini menggambarkan
seorang ibu yang mempersiapkan anaknya untuk berangkat sekolah. Jadi teman-teman sendiri mungkin bukan suatu hal yang asing ya, dimana seorang ibu itu ketika pagi-pagi itu pasti selalu sibuk nyiapin bekal, nyiapin seragam, nyiapin sepatu, bahkan kaos kaki sendiri aja disiapin sama ibu, ya kan? Ya, jadi itu adalah bentuk cinta kasih seorang ibu kepada seorang anaknya. Pada slide selanjutnya, saya memberikan judul Tawa dan Duka dari Yang Tersayang. Pada kutipan ini menggambarkan bahwa si ibu ini bersedih akan sesuatu yang dia sayangi. Dia mengucapkan anak tersayang, papa tersayang, pohon cemara tersayang, dan ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang kita sayangi itu tidak hanya memberikan kita tawa, yaitu kita berbahagia bersamanya, tetapi juga memberikan duka atau sebuah kesedihan. Seperti contohnya kita kehilangan orang yang kita sayangi, tentunya kita akan sedih dan merasa terpuruk mungkin karena ditinggalkan. Ya, pada slide selanjutnya saya memberikan judul Apa yang kau takutkan di dunia ini? Nah, kutipan ini menggambarkan bahwa sang anak takut kepada ibunya. Ya, tentunya teman-teman sekalian pasti sudah tahu kan kalau misalkan pintu surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam ajaran Islam pun sendiri disebutkan bahwa ibumu, 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 lalu ayahmu. Ya, ibumu disebut 3 kali, lalu ayahmu disebut hanya sekali. Karena seorang ibu itu adalah makhluk yang mulia, di mana sudah mengandung kita, melahirkan kita, bertaruh nyawa untuk kita, membesarkan kita, menyayangi dan mencintai kita. Ya, ucapan seorang ibu pun sangat mujarab atau cepat dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, jika kalian berbaik pada ibu kalian dan ibu kalian memberikan doa-doa kepada kalian, maka itu akan cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ya, seperti contohnya saja cerita Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Ibunya sangat sakit hati dan dia mengatakan dan mengutuk si Malin Kundang ini menjadi batu, lalu kemudian jadilah Malin Kundang menjadi batu. Ya, pada slide selanjutnya saya memberikan judul Dunia Tipu-Tipu. Ya, judul ini bukan berarti lagunya Yura Yunita ya teman-teman. Ya, pada kutipan ini digambarkan bahwa manusia adalah makhluk munafik yang malang, kan? Tentunya kalian udah gak asing dong sama manusia yang kalau ditanya kamu kenapa, terus jawabnya gak apa-apa gitu. Itu adalah sebuah kemunafikan yang ditutupi oleh manusia, dimana seharusnya dunianya lagi hancur, tetapi dia menjawabnya gak ada apapun yang terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Itu adalah sebuah kebohongan besar manusia. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul Kematian Menjadi Kompas Kehidupan, di mana kutipan ini menggambarkan bahwa kematian itu sendiri adalah sebuah panduan. Tentunya teman-teman juga gak asing dong sama yang namanya kompas. Kompas itu arah petunjuk angin, di mana kita akan ditunjukkan kemana jalan yang benar, ya kan? Tentunya teman-teman semua pasti belum tahu kedepannya kita akan menjadi apa. Entah kita menjadi orang sukses, orang kaya, yang punya banyak harta, jodoh kita siapapun kita tidak tahu. Bahkan anak kita nanti punya berapapun kita tidak tahu tentunya. Ya, jadi selama kita menjalani kehidupan yang ada di dunia ini, tentunya kita nanti semuanya akan berpulang ke Tuhan, kembali lagi kepada Sang Pencipta. Seperti itu, jadi kita akan mengalami kematian pada akhir kehidupan kita. Slide selanjutnya ini saya berikan judul Hidup Sangat Membosankan. Nah, pada kutipan ini sendiri menggambarkan bahwa kehidupan itu berayun ke kanan, berayun ke kiri, ya kan? Tentunya teman-teman semua pasti merasakan kehidupan itu kadang sangat membosankan, karena siklusnya adalah nanti kita senang, nanti kita sedih, nanti kita punya uang, nanti kita nggak punya uang, ya kan tentunya. Jadi hidup itu sebenarnya kalau kita rasakan sangat membosankan. Kita akan berayun ke kanan, berayun ke kiri, ya layaknya kita bermain ayunan. Selanjutnya ini saya berikan judul Betapa Bodoh Dunia. Ya, slide ini menggambarkan bahwa kita yang sudah dilahirkan itu harus hidup, dan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya kenapa?
karena kita tidak minta dilahirkan, kita tidak minta berada di dunia ini. Itu semua adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menghidupkan kita berada di dunia ini. Dan selama itu terjadi, kita harus menjalankan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika kita sudah berpulang, sudah meninggal. Tentunya kita takut akan masuk ke neraka. Pada slide selanjutnya, saya memberikan judul Hidup Tenang dengan Menerima Kenyataan. Dalam kutipan ini menggambarkan bahwa si anak ini merasa kurang cocok dengan ibunya. Tetapi dia berusaha menerima bagaimana keberadaan ibunya. Ya, kalian sendiri tentunya pasti nih, kaum perempuan, suka ngerasa insecure kan? Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tentunya. Ya, kalian itu pasti selalu overthinking lah, entah yang kurang tinggi lah, yang kurang putih lah, yang kurang kurus lah, yang kurang body goals lah, gitu kan. Nah, dengan kita mencintai diri kita, dengan kita berusaha untuk menerima diri kita seperti apa kita dan mensyukuri apapun yang ada di hidupan kita, tentunya kita akan menjadi hidup kita tenang. Kita merasa bahagia di hidup ini karena kita tidak merasa kekurangan, kita selalu bersyukur apapun yang ada di diri kita, apapun yang kita terima di dunia ini. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul Lakukan, Jangan Banyak Komentar. Jadi di dalam kutipan ini menggambarkan bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk duduk-duduk diam saja dan melamun memikirkannya saja, tetapi kita harus butuh aksi, dimana kita jangan hanya komentar aja kayak capek nih, males nih, dan kita juga berkomentar kenapa sih hidup gue gini-gini aja gitu, padahal kita nggak ngelakuin aksi. Kalau kita merubah diri kita, merubah bagaimana kehidupan kita buat kedepannya lebih baik. Selanjutnya saya berikan judul yaitu Rezeki Setiap Orang Berbeda-Beda. Ya, di kutipan ini menggambarkan bahwa orang yang menginginkan sekali mempunyai anak ternyata belum dikasih karunia oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang tidak menginginkan anak atau hamil di luar nikah justru cepat mempunyai anak. Ya, jadi bahwasannya adalah rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Karena di dunia ini terjadi juga kesenjangan sosial, yaitu antara si miskin dan si kaya. Tentunya hal itu sudah menjadi bukti bahwa rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Dan bahkan jika kita simpulkan dengan jumlah anak pun, setiap orang pun mempunyai anak yang berbeda-beda jumlahnya. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 10, bahkan ada yang cuma 1, ya kan. Ya itulah, karena rezeki setiap orang itu sudah ada takarannya masing-masing dari Tuhan. Ya, pada slide selanjutnya saya memberikan judul apa sih patriarki itu. Nah, di dalam kutipan ini sendiri menggambarkan bahwa sosok laki-laki itu berperan sangat dominan dibandingkan perempuan, dan itu adalah sebuah pengertian dari patriarki itu sendiri, di mana laki-laki cenderung lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Ya, jadi dimana perempuan itu seperti budak para laki-laki, yang laki-laki itu sendiri tidak peduli pada perempuan itu, entah mereka merasakan sakit atau apapun akibat aborsi. Yang penting adalah dirinya sendiri, bahwa dia tidak mau repot tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada kaum perempuan tentunya. Pada slide selanjutnya, saya memberikan judul Kenyataan Tak Sejalan Dengan Mimpi. Ya, pada kutipan ini digambarkan bahwa mimpi adalah mimpi dan kenyataan adalah kenyataan, kan? Nah, bahwasannya adalah mimpi memang adalah mimpi, bunga tidur, sementara kenyataan adalah kenyataan. Semisal kita mimpi indah ataupun kita mimpi sedih, bukan berarti nanti bahwa kenyataannya kita akan mengalami itu di dunia, seperti mengalami kesedihan yang kita rasakan di mimpi atau mungkin kesenangan yang kita rasakan di mimpi kita. Ya, pada slide selanjutnya saya memberikan judul Mengikhlaskan Kepergian. Ya, dari kutipan ini sendiri menjelaskan bahwa kita harus memaafkan yang mati atau yang sudah meninggal. Ya, tentunya mungkin orang-orang yang sudah berpulang, sudah meninggal itu mungkin meninggalkan rasa sakit hati di kita, atau mungkin selama ini dia
berbuat jahat kepada kita atau kurang baik ataupun kurang menyenangkan, dan semua itu adalah harus kita maafkan, bahwa kita harus menerima bahwa orang tersebut sudah tidak ada di dunia ini dan sudah semestinya kita memaafkan orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul yaitu hidup ini hanya sementara. Pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa semua orang yang dikira abadi itu nyatanya dia mati. Ya, bahkan di dunia ini maupun dia orang kaya, maupun dia pejabat, maupun dia presiden, sekalipun dia bisa menyogok yang namanya malaikat pencabut nyawa, sudah pasti dia akan tetap mati, karena itu sudah kehendak ilahi, di mana akhir dari perjalanan kita di dunia ini adalah kematian. Pada kutipan selanjutnya ini saya memberikan judul Kau Tahu Rasanya Hampa. Ya, pada kutipan ini menggambarkan bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia, tapi dia tidak merasa dia hadir di sana. Ya, tentunya orang-orang, bagi mereka yang mengalami gangguan psikis, mungkin mereka hidup di dalam orang-orang yang mencintai mereka, tetapi mereka tidak akan merasakan itu karena dia hanya merasakan bahwa dunianya ini sudah ingin berakhir dan dia ingin mengakhiri dunianya. Jadi dia merasa hampa, dia merasa bahwa gak ada yang sayang sama dia, gak ada yang cinta sama dia, gak ada yang peduli sama dia. Jadi itulah yang dialami orang-orang yang mengalami gangguan psikis. Mereka akan merasakan sebuah kehampaan. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul Usia Bukan Tolak Ukur Kedewasaan. Ya, pada kutipan ini digambarkan bahwa putrinya yang mungkin masih berusia belia bisa menoleransi ketidakhadiran ibunya dengan sabar. Ya, tentunya sebuah kedewasaan itu tidak diukur atas usia. Kalau memang dia mungkin udah berusia orang dewasa tetapi tingkahnya masih anak kecil, berpikirannya seperti anak kecil, tentunya dia bukan termasuk orang yang sudah dewasa, atau mungkin dia dikatakan tidak memiliki kedewasaan. Sementara anak-anak yang mungkin masih dalam usia belia tetapi dia memiliki pemikiran yang dewasa, itu sudah pasti mereka memiliki sebuah kedewasaan dari cara pola pikir mereka. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul Masa Lalu Biarlah Berlalu. Ya, pada kutipan ini menggambarkan bahwa kakek tirinya itu memberikan nasihat bahwa tidak boleh memikirkan masa lalu karena tidak ada yang berubah. Ya, sudah pasti dan sudah benar bahwa masa lalu itu cukup menjadi pembelajaran bagi kita di masa depan. Karena jika kita kembali terus mengingat masa lalu dan kita terus merenungi apa yang terjadi di masa lalu, tentunya kita tidak akan dapat merubah masa lalu tersebut. Baik itu masa lalu buruk maupun masa lalu baik tidak akan kita ulang kembali. Pada slide ini saya memberikan judul Kejarlah Apa Yang Kau Inginkan. Di dalam kutipan ini menggambarkan bahwa sang anak berusaha untuk belajar dengan keras untuk memperbaiki nilai-nilainya supaya dia mendapatkan nilai yang bagus dan dia bisa mengikuti perjalanan bersama guru Blooms. Ya, tentunya teman-teman sekalian pastinya memiliki sebuah pencapaian. Sudah pasti dan sudah sangat familiar bahwa kita semua ingin menjadi orang yang sukses. Dan untuk menjadi orang yang sukses tersebut kita harus mewujudkannya dengan kita berusaha keras, dengan kita belajar, dengan kita benar-benar mencari tahu bagaimana caranya kita supaya kita bisa menjadi sukses. Dan selanjutnya saya memberikan judul Pura-pura Santai Jiwa Terbantai. Ya, pada kutipan ini menggambarkan bahwa tokoh si ibu ini mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita semua hanyalah manusia. Ya, begitulah manusia. Mereka itu berpura-pura santai tetapi padahal dia terbantai. Contohnya aja nih mahasiswa, ya kan? Mereka punya banyak tugas. Awal-awal mah dia santai dan dia santai aja. Tetapi ketika sudah hamin satu deadline dia benar-benar terbantai, tetapi ya dia berusaha untuk menghibur dirinya dan dia berpura-pura menjadi orang yang santai, kayak semuanya itu ya pasti bakal selesai gitu. Slide selanjutnya saya memberikan judul Siapapun Bisa Saja Bunuh Diri. Pada kutipan ini menggambarkan bahwa tokoh ibu yang merupakan seorang dokter, dia mencoba bunuh diri. Ya, tentu kalian
semua mungkin sudah tidak asing ya mendengar berita tentang bunuh diri, ya kan? Yang belum lama ini juga ada seorang mahasiswa yang bunuh diri di Jogja. Ya tentunya bahwa bunuh diri ini sendiri dapat dilakukan oleh siapapun bagi mereka yang mengalami problematika hidup yang dimana mereka merasakan tidak ingin lagi hidup, bahwa hidup mereka ya penuh dengan permasalahan, penuh dengan membuat mereka sendiri depresi. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa bunuh diri itu dapat dilakukan oleh siapapun dan bahkan orang terdekat kita pun dapat melakukannya. Pada slide selanjutnya saya memberikan judul Ikhlaskan Meskipun Sulit. Jadi di kutipan ini menggambarkan bahwa si tokoh ibu ini kehilangan sebuah pekerjaan di mana tadinya dia adalah seorang dokter, tetapi dia harus bekerja menjadi pengrajin sikat kawat. Jadi itu adalah contoh yang sering terjadi di kehidupan kita, bagaimana kita seseorang kehilangan pekerjaan, tetapi sebenarnya itu adalah sulit, dimana kita tidak mendapatkan lagi gaji untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk makan kita. Nah, jadi dari itu semua adalah cobaan untuk kehidupan kita, dimana kita diuji, kita harus bangkit, kita harus ikhlas bahwa semua itu adalah cobaan dari Tuhan, dan kita harus mengerjakan kebaikan-kebaikan lagi di kehidupan kedepannya, dimana kita mencari pekerjaan kembali dari nol demi menghidupi diri kita sendiri. Selanjutnya saya memberikan judul Realita Hidup Tak Seindah Ekspektasi. Di kutipan ini menggambarkan bahwa si tokoh ibu ini bermimpi. Dia bermimpi melihat barisan orang yang berjalan pelan dan terhuyung-huyung, jalannya terseok-seok. Ya, itu adalah gambaran dari kehidupan, bahwa kita hidup ini penuh dengan cobaan, di mana kita selalu diuji, kesabaran kita, keikhlasan kita, bagaimana cara kita bangkit, itu semua kita diuji, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi kita semua diuji, dan itu sendiri pun tidak seindah ekspektasi. Kayak misalkan nih, kita punya impian, gue mau jadi orang sukses nih, tetapi bukan berarti kita langsung jadi sukses. Kita perlu melewati tangga-tangga kehidupan, dimana di situ entah kita jatuh bangun untuk mendapatkan kesuksesan itu, apapun yang kita inginkan, kita harus perjuangkan dengan segala kerja keras kita. Ya, pada kutipan selanjutnya, slide terakhir ini, saya memberikan judul Stres Tips Diet Terampuh. Ya, tentunya kalian para perempuan-perempuan pasti pengen banget yang namanya diet, ya kan? Tapi dietnya selalu gagal, ya kan? Tapi kalian itu selalu pengen diet kalian berhasil. Nah, jadi ini nggak untuk ditiru ya, karena dietnya ini secara tidak sehat karena stres. Ya tentunya orang yang stres itu sendiri nafsu makan berkurang, ingin berkegiatan pun jadi males, terus kita juga merasa nggak ceria, terus merasa terbebani, dan itu adalah orang-orang stres yang bisa saja berpengaruh pada berat badan, karena orang stres itu sendiri tidak mempunyai nafsu makan. Jadi presentasi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya kaum perempuan, karena pada novel ini sangat membahas tentang bagaimana perempuan tentunya. Jadi buat kalian semua, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.